Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Antar Takbari Kediri rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid As-Sunnah ini. Masjid ini kami namakan dengan As-Sunnah karena kita bertafaul optimis dan kita roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mudahkan kita untuk mempelajari sunnah dan juga mengamalkannya serta mendakwakannya. Dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kami segenap tim At-Tirmidzi dan juga masyarakat di Pare ini kedatangan tamu agung dari Jakarta. Beliau adalah Al-Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi hafizahullah ta'ala. Di sekitaran tahun 2000 hingga awal 2002 saya berteman dengan beliau ketika kita sama-sama belajar dengan Al-Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, Al-Ustaz Mubarak bin Mahfud Bamu'alim, Al-Ustaz Salim Ghanim, Al-Ustaz Muhammad Husnul Yakin, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Alhamdulillah, Ustadz Khalid Ba'abri dan ustadz-ustadz yang lainnya tidak bisa kita sebut satu persatu mereka, baik yang sudah wafat rahimahullah ta'ala maupun yang masih hidup, masih sehat, hafizahullah alal jami'. Dan beliau ini alhamdulillah setelah itu kalau tidak salah beliau diberi kesempatan juga untuk belajar ke luar negeri, kalau tidak salah ke Yordania, Ustaz ya. Antum pernah ke Yordania? Gak ngaku beliau ya. Jadi belajarnya dulu di Yordania. Jadi sama-sama kita kemudian merantau ke tempat yang jauh. Saya terdampar di Makkah Al-Mukarramah, beliau berangkat ke Yordania insyaallah. Taib. Kita tidak berpanjang-panjang ya. Kita akan dengarkan paparan dari beliau. Tema tablik akbar kita, muhadarah kita di kesempatan malam hari ini adalah dengan tauhid masuk surga sekeluarga. Untuk itu nanti waktu yang kita sampaikan kepada beliau, kita berikan kepada beliau 45 menit untuk materi, kemudian sisanya antara 10 hingga 15 menit untuk tanya jawab apabila ada. Kenapa singkat? Lebih baik singkat, kemudian kita ingin ngaji lagi daripada terlalu panjang kemudian kita tidak ingin datang lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat bagi kita sekalian
Silahkan menyimak dengan baik ya. Para jamaah yang baru datang, mohon sandalnya ditata yang rapi. Dan nanti ketika pulang keluar dari masjid ini jangan buru-buru pulang. Masih ada nanti ramah tamah. Kemudian apabila memakai sandal, harap tidak salah memakai yang bukan miliknya. Kemudian melepas sandal dengan kaki kiri terlebih dahulu, memakainya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian juga saya ingatkan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti hati-hati di jalan ya. Tidak usah kita terburu-buru untuk pulang ya. Pulang dengan hati-hati, dan itulah ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaah. Kemudian bagi para bapak dan ibu yang membawa serta putra-putrinya, alhamdulillah ini adalah termasuk tarbiyah bagi anak-anak kita untuk ikut ngaji bersama. Mohon untuk mengkondisikannya. Apabila terdengar suara itu suara putranya, segera dikondisikan. Demikian, langsung kita serahkan waktu dan tempat kepada beliau Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana di malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, nikmat yang begitu banyaknya Allah berikan kita semua. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Ya. Tes 1 2 3. Nah, Masya Allah. Kayaknya ini memang mic khusus Ustaz Yusron. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang membahagiakan buat saya bisa hadir di sini. Plus dilematis. Nah, itu kenapa kok dilematis? Jadi ketika teman-teman dari Kediri mengundang saya, dan ini memang alhamdulillah ya, bertepatan dengan saya pulang umroh kemarin. Terus kemudian juga masih ada waktu sehingga saya bisa meluangkan waktu. Namun yang membuat saya dilematis adalah di masjid ini yang menjadi moderatornya adalah Gus Yus. Kemudian yang memberi materi saya kayaknya kebalik. Ya, ini yang membuat sebenarnya agak sedikit dilematis ya. Kan soalnya kaidahnya adalah idza wajadal ma batalat tayammum. Ya, apabila ada air maka udah enggak boleh tayammum. Ya, ibaratnya begitu. Jadi enggak ada rotan akar pun jadi kan. Nah, jadi jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ya dengan bahagia campur perasaan ya sedikit berat ya, dan dikarenakan ini adalah hak muslim, di mana Nabi SAW menerangkan bahwasanya di antara hak muslim adalah idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya, wa idza stamsahaka fansahlah, apabila dia minta nasihat maka nasihati. Nah, karena itu di sini saya hadir untuk sedikit berbagi ya dari apa yang bisa saya sampaikan, kemudian sedikit koreksi ya sebagai amanat ilmiah ya, mungkin khusus beliau mungkin dapat atau gimana. Jadi yang sempat ke Yordan bukan saya ya, namun yang sempat ke Yordan adalah teman-teman yang lainnya ya. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini ya
saya diminta untuk sedikit berbagi berkaitan dengan sekeluarga masuk surga dengan tauhid. Nah, karena waktu yang singkat, di sini saya akan berbicara dalam beberapa poin, ya. Karena insya Allah di sini kelihatannya jamaah sudah sering ya belajar tauhid ya, udah membahas ya kitab tauhid ya, mulai dari yang ringan, yang tipis. Yang perlu saya sampaikan adalah ketika antum hadir ke majelis ilmu, antum ya, antum belajar tauhid. Tes 1 2 3. Ya, tes 1 2 3. Tes. Nah. Baik. Ini sepertinya memang khusus saja nih mikrofonnya ini, Ustaz. Yang baru yang ini, Ustaz. Oh, yang baru itu. Iya, belikan antum ini. Oh, Masya Allah. Malah gak nyala. Baik, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum belajar akidah, belajar tauhid, antum hadir ke majelis ilmu, entah itu di masjid, di pondok atau di tempat-tempat lain, maka sejatinya itu adalah langkah pertama di dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Ya, atau kita sebut dengan parenting Islam. Ya, parenting, pengasuhan. Jadi ketika antum hadir di majelis ilmu, antum belajar, antum ngaji, meskipun antum belum menikah, itu langkah pertama. Kenapa? Karena langkah pertama di dalam pendidikan, pengasuhan anak adalah diawali dengan kita mengawali dari diri kita sendiri. Artinya kita harus mematuk diri kita agar kita ya bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus berbekal ya, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dilahirkan seorang diri. Kelak kita pun wafat juga seorang diri. Tapi ketika kita di dunia, kita tidak bisa hidup seorang diri. Makanya Allah jadikan kita ini makhluk sosial. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah dengan begitu baiknya, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Allah ciptakan bagi kita pasangan kita. Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Itu semua tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kelemahan kita sebagai makhluk, sebagai manusia, dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Al-Ahad, Allah tidak butuh dengan mitra atau partner, sementara kita butuh mitra atau partner. Sehingga Allah hadirkan bagi kita mitra, partner, sahib, yaitu pasangan kita, istri kita, suami kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan istri dengan sebutan sahibah. Ya. Kenapa? Karena memang pasangan kita itu adalah mitra kita, yang seharusnya kita letakkan di sisi kita, di samping kita, kita bersama-sama menggandeng tangannya menuju ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjaganya, memelihara dia. Apabila di depan kita ada mara bahaya, maka kita letakkan dia di belakang kita. Ini untuk bapak-bapak ini. Dan apabila di depan kita ada sesuatu yang menyenangkan, kita letakkan dia di depan kita. Ladies first, gitu saja. Jadi kita berpartner, bermitra dengan pasangan kita. Dan tentunya kita harus mencari pasangan yang saleh atau salihah. Karena kita sejatinya bukan mencari mitra bagi diri kita, tapi juga mencari pendidik bagi anak-anak kita. Oleh karena itu langkah kedua adalah kita mencari pasangan yang baik dan yang saleh atau salihah. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, ketika kita berumah tangga, rumah tangga kita itu ibaratnya bahtera, kapal. Dan kapal ini harus ada nahkodanya. Nahkodanya adalah imam, suami. Berarti nahkoda ini haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk bernavigasi. Dia tahu destinasi, dia tahu tujuan, hendak kemana kapal itu berlabuh, hendak kemana kapal itu berlayar. Karenanya apabila ada seorang laki-laki, dia tidak tahu menuju kemana, maka tentunya kapal itu gak akan sampai-sampai, bahkan bisa tenggelam. Dan nahkoda ini butuh tadi ya, butuh yang namanya asisten, yang bisa mengurusi ABK, anak buah kapal.
ya, agar sama-sama bisa bekerja sama supaya kapal yang kita naiki, yaitu bahtera rumah tangga kita, mahligai pernikahan kita, bisa survive, bisa selamat sampai ke tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya jamaah butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh amal, butuh upaya, butuh ikhtiar, butuh juhud, kesungguhan, ya. Dan yang paling penting dari itu semua, rohnya adalah tauhid. Ya, tauhid. Karena untuk apa sih Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Kita biasanya kalau ditanya langsung tahu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Apa Pak tujuan Allah menciptakan kita? Ya? Untuk kayaknya bapak-bapak pada ini ya, apa? Malu, so. Ngantuk atau malu? Hah? Dua-duanya. Kedua-duanya ya. Untuk apa Pak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Nah, alhamdulillah, suaranya kedengaran ini. Untuk ibadah. Tapi seringkali kita lupa. Diterangkan oleh para ulama kita, sebenarnya Allah menciptakan kita tujuannya dua. Yang pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Ya. Apa dalilnya? Surat At-Talaq ayat ke berapa? Ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 langit dan bumi juga serupa semisal itu. Dan perintah Allah berlaku padanya. Ya. Untuk apa? Agar kalian mengenal Allah, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah benar-benar berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dan ini sebenarnya diulang-ulang di dalam sejumlah ayat. Nah, jadi yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh ya, Dr. Thalal Abu Nur, ya hafizahullah, beliau salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah, ya, Fakultas Tarbiyah. Beliau terangkan bahwasannya tujuan manusia diciptakan Allah, ya, sebelum ibadah mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini jamaah sekalian adalah sesuatu yang sudah Allah tanamkan kepada manusia. Itulah fitrah. Dan ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan makhluknya berada di atasnya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Beliau mengatakan annahu ta'ala fattara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi, ya, wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menciptakan manusia berada di atas tauhid, mengenal Allah, meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, berarti jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah sudah begitu baiknya membekali kita, anak-anak kita dengan fitrah. Dengan kata lain, semua anak-anak bayi kita semuanya sudah muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah anak dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan anna kulla mauludin mutahayyan al-Islam. Setiap anak yang dilahirkan sudah membawa kecondongan kepada Islam. Jadi enggak ada Islam turunan, bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak ada kita mengatakan Islam turunan, enggak. Semua manusia diciptakan dalam keadaan Islam, udah mentauhidkan Allah. Berarti tugas kita menjaga fitrah tersebut agar tidak rusak. Dan apa kata Nabi penyebab rusaknya fitrah? Coba antum perhatikan, siapa yang merusak fitrah? Orang tua. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, jadi yang merusak fitrah kata para ulama adalah manusia, orang tua maksudnya. Kemudian selain orang tua, siapa yang merusak fitrah? Syaitan. Sebagaimana di dalam hadis qudsi,
Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah mengatakan khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu semuanya hanif, lurus, berada di atas fitrah, berada di atas tauhid. Kemudian apa yang terjadi? Thumma atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan memalingkan mereka dari agamanya. Nah, jadi berarti kita udah diterangkan ini. Penyebab anak itu rusak jauh dari fitrahnya, jauh dari tauhid. Sementara tauhid kunci surga. Kita orang tua. Kemudian kita harus belajar, harus tahu nih, ternyata musuh kita, musuh bebuyutan kita adalah syaitan. Sehingga kita harus menjaga anak kita dari syaitan. Ya. Kemudian poin keempat. Ya, poin keempat. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah mengkaruniakan fitrah kepada anak kita, Allah juga mengkaruniakan kepada anak kita itu namanya adawat li ta'allum. Ya. Instrumen untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Karena kita manusia ketika dilahirkan keluar dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan jahil, gak punya ilmu. Dalilnya An-Nahl 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian gak punya ilmu sama sekali. Kita diciptakan Allah dalam keadaan kita bodoh, jahil, gak punya ilmu. Makanya Nabi mengatakan al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Gak bisa ongkang-ongkang kaki tiba-tiba ilmu datang. Harus belajar, menuntut ilmu. Ya. Dan Allah memberikan kita instrumennya. Dan instrumen yang Allah sebutkan di Al-Quran ini sesuai dengan perkembangan manusia, sesuai dengan ilmu modern, berkaitan dengan indera yang berkembang pada manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan apa yang Allah berikan, pertama Allah berikan apa? Allah berikan as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Dan jamaah sekalian, kalau kita mengenali tentang instrumen yang Allah berikan kepada anak kita, ternyata ini berkembang secara berurutan, itu bisa menjadi salah satu metode kita untuk menstimulasi anak-anak kita agar mulai dari kecilnya mereka selalu terikat, terpaut dengan Allah. Ketika kita mengetahui tentang apa yang Allah berikan, coba kita tengok apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika menafsirkan surat An-Nahl 78 ini, ya, "Tsumma dzakara ta'ala minnatahu 'ala ibadihi." Kemudian Allah menerangkan tentang karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Fi ikhrajihi iyyahum min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'ah. Yaitu ketika Allah mengeluarkan mereka dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali, enggak tahu apapun. Tsumma ba'da hadza yarzuquhum ta'ala as-sam'a. Kemudian setelah itu Allah karuniakan kepada mereka pendengaran. Dan menariknya, coba jemaah perhatikan kata Ibnu Katsir. Ketika beliau menyebutkan as-sam'a, alladzi bihi yudrikuna al-aswat. Beliau tidak mengatakan alladzi bihi yasma'una al-aswat, yang mana dengan pendengaran ini manusia bisa memahami suara. Beliau tidak mengatakan yang mana dengan indera ini manusia bisa mendengar suara. Kan pendengaran kan seharusnya untuk mendengar, tapi beliau gunakan kata idrak, yudrikunal aswat, memahami suara. Karena ini kemampuan yang Allah berikan kepada kita jemaah. Kita bisa mendengarkan suara, ada suara yang bisa kita pahami, ada yang tidak bisa kita pahami. Antum mendengarkan suara ana sekarang, ana ngomong, ada suaranya, antum bisa pahami. Itu kemampuan yang Allah berikan. Makanya ketika menjelaskan tentang adawat li ta'allum, Allah enggak menyebutkan tentang indera berbicara. Karena kaitannya indera berbicara dengan pendengaran. Karena apabila manusia Allah uji dengan tidak memiliki pendengaran, tuli, gak bisa bicara, bisu. Seandainya dia bicara, melihat gerakan bibir, ngomongnya pelat. Karena indera bicaranya manusia terkait dengan pendengaran. Di sini kalau kita perhatikan, indera ini berkembang di 2 tahun pertama kehidupan bayi. Ya, di 2 tahun pertama yang paling dominan itu adalah indera pendengaran. Makanya ini adalah fase di mana para ulama kita mengajarkan untuk tasmi' wa talqin.
tasmi' wa talqin, memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah dan mentalqin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Karena metode belajar manusia adalah taklid, mimikri. Apa yang dia dengar dia tiru. Kalau antum bayi dari kecil orang tuanya sering ngomong gak benar, ngomong miso-miso di hadapan bayi, bisa-bisa pertama kali yang dia ucapkan kalimat miso-miso. Sebaliknya apabila antum sering memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, maka apa yang didengar oleh mereka itulah nanti yang akan mereka ucapkan. Dan itu yang akan tersimpan di dalam memori mereka. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, penting bagi kita untuk memahami anak bayi itu jangan dianggap gak ngerti. Banyak loh, apalagi ibu-ibu sambil nyusui, kemudian nelpon temennya, ngerasani, kemarin itu fulanah melakukan ini dan itu, ngerasani di hadapan bayinya, dipikir bayinya nggak ngerti. Ya, bayi itu ya jamaah, memang pemahamannya belum mengerti, tapi apa yang diucapkan dia dengar itu bisa merasuk ke dalam memorinya. Apalagi bayi semenjak dari janin hingga dilahirkan terbiasa diperdengarkan Al-Quran, itu ada penelitiannya, maka mereka akan cenderung hatinya terpaut dengan Al-Quran. Makanya di antara metode ya semenjak awal untuk menautkan anak-anak kepada Al-Quran adalah dengan apa? Dengan memperdengarkan Al-Quran dari semenjak dini. Kemudian yang kedua, dari ini, indera ini kalau kita pahami ya jamaah, kita akan bisa mengikuti langkah-langkah di dalam mendidik anak agar mereka semenjak dini bisa selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal absar, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, penglihatan. Allati biha yuhissuna al-mar'iyat, yang mana dengan penglihatan ini bukan cuman yang durun melihat, bukan, tapi yuhissuna itu kita sensing, mengindra. Mata kita ya jamaah bukan cuman bisa melihat benda, tapi kita bisa membedakan warna, ukuran, bentuk, kemudian tekstur dan lain sebagainya. Dari situ karunia ini Allah berikan kita kemampuan untuk at-tasammi, memberikan nama. Kita bisa memberikan nama, ini kotak tisu, ini handphone, ini gelas, ada tehnya. Ya. Minum dulu Ustaz. Oh iya, syukran, jazakallah khair. Iya, masya Allah. Jadi kita bisa kasih nama, ya. Dan itu semua adalah karunia yang Allah berikan dan Allah ajarkan kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Karena ini ada indra-indra yang Allah berikan kepada kita sehingga kita itu menjadi mulia. Kita punya kemampuan untuk bisa ngasih nama ya jemaah. Dan apa yang dilihat itu lebih konkret. Ya, tanpa perlu kita jelaskan. Misalnya, ini apa Pak? Antum langsung bilang ngomong gelas. Coba kalau anak bilang, Pak, saya kemarin ngelihat Pak, ada sesuatu bentuknya bundar, kemudian dari plastik. Nah, antum berusaha untuk gambar-gambarin kan? Itu abstrak. Ya. Kemudian dipakai buat nyimpen air. Apa itu, Pak? Hah? Apa? Ya? Bisa tandon, bisa timba, bisa bak. Ada yang tandon, ada timba, ada ember, ada botol, macam-macam kan? Jadi artinya ketika kita mendeskripsikan sesuatu, antum bisa punya pandangan beda-beda. Tapi ketika tak tunjukkan, ini loh Pak maksudnya, langsung tahu. Kenapa? Karena Allah berikan kita sesuatu yang bisa langsung menerima maklumat secara konkret, langsung dengan pandangan mata kita. Dan ini ujian dari Allah. Jadi ujian, kenapa? Karena dengan ujian ini, sesuatu yang tidak konkret ini seringkali menjadi ujian karena kita harus membenarkan perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak bisa kita indra secara langsung. Karenanya jemaah sekalian, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka ikut-ikutan teori parenting modern, ya, dengan mengikuti teorinya Jean Piaget, teori perkembangan kognitif. Itu memang benar, secara secara sains itu benar. Anak-anak itu di usia masih 2 tahun itu adalah mereka usia masih gerakan refleks, jadi masih gak beraturan. Usia 2-7 tahun itu usia praoperasional. Jadi mereka masih praoperasional, itu sedang mempersiapkan anggota tubuhnya dan inderanya untuk bisa menjalankan semua indera-indera dari anggota tubuhnya dengan baik. Kemudian baru setelah itu adalah fase abstrak, konkret. Mereka memahami sesuatu dengan konkret, baru abstrak. Abstrak itu di usia di atas 10 tahun.
Sehingga dari konsep ini ada sebagian orang tua muslim menunda mengajarkan anaknya akidah. Kenapa? Karena akidah itu perkara yang abstrak, yang ghaib. Nanti 10 tahun aja diajarkan. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena anak-anak yang tidak disuburkan fitrahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk perkara-perkara ghaib, itu biasanya akalnya liar. Akalnya, nanti ini kan wal afidah yang terakhir, wahyal ukul, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Allah berikan yang ketiga itu akal, wahyal ukul, ya, allati markazuha al-qalbu ala sahih. Menurut Ibnu Katsir, akal itu tempatnya di hati yang paling benar. Wakila ad-dimagh, ada yang berpendapat di otak. Ini ada khilaf, ya. Nah, kemudian apa kata beliau? Wal aqlu bihi yumayyizu bainal asya'i dhariha wa nafi'iha. Akal itulah berfungsi untuk tamyiz, memilah-milah mana bermanfaat, mana berbahaya. Jadi, makanya kita kenal istilah mumayyiz. Ya kan? Mumayyiz berarti dia sudah punya kemampuan tamyiz. Biasanya di usia 7 tahun. Karena ini usia di mana akalnya sudah lebih baik, sudah mendekati kesempurnaan akalnya. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan Allah, dari sini sebagian orang menunda-nunda mengajarkan akidah, ya, mengajarkan tentang keimanan karena nggak bisa diindra. Padahal momen yang terbaik bagi kita mengajarkan konsep keimanan ketika mereka masih kanak-kanak. Karena juga di dalam penelitian disebutkan di antara karakteristik anak-anak usia dini itu mereka, ya, misalnya sebagaimana kata Syekh Dr. Ahmad Nasir At-Tayyar, ya, kathratul haraka wa adamul istiqrar, banyak gerak, susah diem. Itu anak-anak di bawah 7 tahun. Gerak-gerak, susah diem. Makanya diperintahkan Nabi sholat 7 tahun. Karena sholat itu substansinya khusyuk dan tumakninah. Ketika mereka diperintah sholat sebelum 7 tahun, biasanya sholatnya goyang kanan, goyang kiri, maju mundur, ngomong ngoceh sendiri. Itu anak-anak di bawah 7 tahun. Tugas kita mempersiapkan di 7 tahun agar mereka sudah mencapai tamyiznya dengan baik dan benar. Kemudian kathratul as'ilah, banyak bertanya. Nak, ayo nak mandi nak, opo obi? Supaya bersih, opo obi kok bersih? Supaya kamu gak kena penyakit, opo obi kok supaya gak kena penyakit? Ditanya terus, kenapa, itu baik. Kadang-kadang kita, wah kamu kebanyakan nanya kamu itu, ya. Kadang-kadang kita karena nggak tahu tentang karakter anak, kita sebel sendiri. Padahal itu bagus perkembangan kognisinya, akalnya dia, curiosity, rasa ingin tahunya. Harus kita fasilitasi dengan cara baik, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh, ya, At-Tayyar adalah tafkir al-khayali. Mereka itu berpikiran imajinatif. Dan ini ternyata sesuai dengan penelitian modern. Anak-anak usia dini itu seringkali mereka menganggap benda-benda mati itu seperti makhluk hidup, karena imajinatifnya tinggi. Jadi kalau antum punya anak suka ngomong, misalnya tempat tisu diajak ngomong, halo, jangan dianggap kesurupan atau dianggap kelihatan jin. Memang itu usianya. Kadang-kadang dia ngomong sama tembok, ngomong sendiri. Wah Ustaz, anak saya ini bahaya Ustaz, ngomong sama jin. Belum tentu. Itu bisa jadi perkembangannya dia. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, akhirnya kita udah khawatir, panggilin Ustadz Gusius, tolong diruqyah anak saya. Diruqyah baik-baik aja, nggak ada apa-apa Pak anaknya Pak, tapi ngomong sendiri gitu loh. Oh ini memang usianya Pak gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya, ya. Nah jadi jamaah sekalian dengan Allah, kalau kita tahu tentang hal ini, kita akan bisa meletakkan pondasi yang tepat pada anak-anak kita. Karena 7 tahun pertama kehidupan mereka itu adalah kita membangun pondasi. Pondasinya adalah tauhid, adalah akidah. Ibarat kita membangun rumah, ya, rumah yang kita bangun itu harus pondasinya dulu, harus kuat. Pondasi itu nggak kelihatan, kayak bangunan ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Seringkali yang nggak kelihatan itu diabaikan. Kita seringkali tertipu dan terpukau dengan yang kelihatan. Wah, bangunannya gede, padahal pondasinya nggak kuat. Ketika diguncang sedikit hancur. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kalau pondasinya nggak kuat, kena masalah, kena musibah dikit, sudah stres, depresi, pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bangun pondasi yang kuat, butuh waktu, butuh proses, kita sabar mengikuti langkah-langkahnya, insya Allah dia akan menjadi sosok anak yang kuat. Nah jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak di usia 2 tahun hingga 7 tahun, ketika penglihatannya sudah dominan, maka ini fase, kata para ulama, kita memberikan role model, uswah, contoh. Makanya harus berhati-hati.
kita di hadapan anak kita. Ya. Ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, beliau mengatakan, inna uyuna auladikum ma'khudatun bi'ainika. Sesungguhnya pandangan mata anak-anakmu itu terikat dengan dirimu. Fal hasanu 'indahum ma fa'alta wal qabihu 'indahum ma tarakta. Apa yang baik bagi mereka yang engkau kerjakan, apa yang jelek bagi mereka yang engkau tinggalkan. Jadi mereka belum punya kemampuan tamyiz, mereka menimbang-nimbang baik buruk dari apa yang kita lakukan. Kalau kita misalnya, mohon maaf ya jemaah sekalian, ya, ini kisah yang dikisahkan nyata oleh Syekh Ibrahim Al-Wadaan di dalam bukunya Al-Qawaid fi Tarbiyah, ketika membahas kaidah tentang Al-Uswah Al-Hasanah. Beliau menceritakan, ada kenalan beliau ba'da salat subuh. Kenalannya ini seorang perokok, ahli hisab. Ya. Kemudian ba'da subuh dia tidur, tiba-tiba istrinya teriak-teriak ada di dapur. Dia kaget. Kemudian dia menuju ke dapur, dia nanya, "Kenapa, Mi? Coba lihat, Bi, anak kita, Bi. Ngapain?" Ngambil rokok abinya. Ke dapur ingin disulut di atas kompor. Kemudian ditanya sama abinya. Tadinya abinya mau marah, cuman karena ngeliat ini anak masih kecil 4 tahunan, ditanya, "Nak, kamu kenapa, Nak? Kok mau bakar rokok?" "Aku pingin seperti Abi." Dari situ berhenti ngerokok dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Karena jemaah sekalian, ya, mau diterima nggak diterima, rokok itu emang jelek. Kalau baik, anak antum ajarin rokok dong. Kita tahu merokok berbahaya, ya. Makanya rokok itu biasa dihisap di tempat-tempat yang jelek, di kamar mandi, di toilet, ya enggak. Nah, kalau di masjid kan jarang yang mau melakukan karena tempatnya nggak layak. Nah, jadi dari mana jemaah? Dari contoh. Kemudian ini juga fase di mana anak itu seringkali menjadi labil, seringkali menjadi inkonsisten. Kenapa? Tanpa sadar kita orang tua yang mengajarkan. Contoh nih misalnya, ya, antum ingin mengajarkan anak jujur, ya kan? Gak boleh bohong. Suatu ketika antum punya utang sama Gus Yus, kemudian nelpon ke rumah, "Abi, ada telepon dari Gus Yus, Bi." Bilangin, Mi, Abi gak ada di rumah, Mi. Bilangin Abi keluar ke pasar. Anaknya di situ ngelihat, loh, kok uminya disuruh bilang abinya nggak ada, sementara abinya ada. Jadi apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar beda. Itulah inkonsistensi, dengan yang didengar dengan yang dilihat itu beda. Juga sama contoh jamaah sekalian yang kedua. Antum lagi sebel sama anak antum nih, ya kan? Antum pulang kerja capek, pingin istirahat, anak antum ngajakin main. Abi ayo main, Bi." "Nggak mau, Nak, Abi lagi capek." "Ayo Bi main, Bi." "Nggak mau, Abi lagi capek." "Pokoknya main, Bi." Dibilangin kok. Akhirnya sama-sama emosi, anaknya nangis. Kemudian abinya marah-marah. "Kamu tahu nggak? Abi nggak suka sama anak yang suka teriak-teriak. Diam kamu." Anaknya semakin nangis. Kemudian apa yang didengar sama dilihat beda. Yang dia dengar, abinya nggak suka anak teriak-teriak. Yang dia lihat, abinya teriak-teriak. Mana kira-kira yang akan mempengaruhi, yang lebih dominan? Yang dia lihat. Makanya para ulama itu hampir sepakat menyebutkan al-uswatul hasanah, al-qudwah atau al-uswah al-hasanah, contoh yang baik, itu muqaddam, lebih dikedepankan daripada al-mau'idhah al-hasanah, daripada nasihat yang baik. Sebelum nasihat harus contoh dulu. Makanya pengajaran adab yang diterangkan oleh para ulama kita itu tidak diajarkan dengan sekedar talqin, tapi dicontohkan. Ya, dicontohkan, dipraktekkan dan dicontohkan. Itu yang akan membekas pada diri mereka. Nah, baru kemudian ketika akalnya sudah lebih sempurna, 7 tahun biasanya, baru udah mulai dididik, diajari dengan lebih komprehensif. Makanya di antara quote, ya, ini memang ada yang mengatakan nukilan dari Imam Syafi'i, tapi juga juga perlu di-cross-check lagi. Ada yang mengatakan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali. Cuman semuanya perlu di-cross-check. Tapi kata Syekh Ahmad Nasir At-Tayyab, ini quote yang sahih, yang benar. "La'ib ibnaka sab'an wa addibu sab'an wa sahibu sab'an." Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib, disiplinkan, ajarkan dia, ya, di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Ini kaidah amah yang seringkali dipakai di dalam konsep pendidikan. Jadi 7 tahun pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, itu memang waktunya mereka bermain. Jangan dilarang bermain.
fasilitasi mereka bermain, dan permainan yang baik dan benar ketika antum bersamai, antum berikan pijakan-pijakan, pijakan tauhid, pijakan akidah. Contoh misalnya, ayo nak, kita main loncat-loncatan. Dia belajar tuh, perlu motorik kasarnya. Misalnya kita kasih titik-titik, dia loncat, Masya Allah. Kadang-kadang kita cuma muji, kamu hebat. Itu konsep yang kurang tepat. Seharusnya ini momen kita mengajarkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Masya Allah nak, kamu udah bisa melompat dengan baik ya. Wah, kamu bisa melompat karena apa? Karena Allah berikan kamu kaki. Siapa yang menciptakan kaki kamu? Allah. Ya, tauhid rububiyah. Dan konsep yang seringkali kita lupakan, tauhid rububiyah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dikatakan tauhid rububiyah, itu setidaknya bermuara pada 3 hal. Yaitu kita mentauhidkan Allah fil khalqi, di dalam penciptaan, fil mulki awil milki, di dalam muluk ya, kerajaan ataupun itu kekuasaan atau kepunyaan. Dan yang ketiga fit tadbiri, ya, tadbir, mudabbir, Allah yang urusin semuanya. Jadi orang tua yang tahu tentang konsep tauhid rububiyah ngajarkan ke anaknya, itu anaknya Masya Allah akan mudah diarahkan. Contoh misalnya, anak kita misalnya di rumah suka lari-lari, nabrak-nabrak misalnya, ya. Atau misalnya yang itu lagi, yang ini aja. Contoh misalnya anak kita suka cubit-cubit, mukul-mukul, ya. Temannya dipukul, abinya dipukul, uminya dipukul, ya. Nah, anak-anak seperti ini, kenapa sih dia suka mukul-mukul? Sebenarnya dia bukan anak yang nakal. Sebenarnya dia itu pertama ingin diperhatikan, kemudian yang kedua, dia itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu difasilitasi. Jadi ada sensorik dari tubuhnya yang perlu difasilitasi. Akhirnya dia cubit-cubit. Biasanya anak-anak itu butuh untuk main kayak malam kayak gitu ya. Sesuatu yang bisa digenggam-genggam gitu ya. Nah, di antara cara kita ngajarin tadi tauhid rububiyah. Nah, Allah kasih kamu tangan ya nak. Masya Allah, dengan tangan kamu bisa makan, kamu bisa memegang, kamu bisa melakukan banyak hal, ya. Kemudian yang kedua, tangan kamu milik Allah, ya. Udah isya ya. Kemudian Allah yang ngatur tangan kamu. Tujuannya kata Syekh Thalal Abu Nur adalah mengajarkan syukur. Ini kita break isya dulu atau gimana? Azan dulu. Ya, kita break azan dulu ya. Mungkin langsung materi 15 menit, gak usah nanya apa-apa. Nanti sebelum nanti tutup, antum simpulkan ringkas 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Betul, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'du. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi anak yang suka cubit-cubit, mukul-mukul ya, itu sebenarnya tujuan kita mengajarkan tauhid rububiyah ya. Kata Dr. Tolal Abu Nur, untuk menumbuhkan syukur anak agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Dan harus kita ajarkan rukun syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Jadi syukur harus diakui dengan hati, i'tiraful bil qalb. Kemudian at-tahadduts atau at-talaffuz dengan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah nak, Allah berikan kamu tangan. Kemudian yang seringkali dilupakan adalah istimaluha, yaitu mempergunakan nikmat ya, itu untuk ketaatan kepada Allah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seringkali kita lupakan. Jadi pijakannya adalah tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tangan tidak digunakan untuk memukul-mukul ya, tapi digunakan untuk yang baik-baik. Dan itu memang butuh proses, yaitu butuh kesabaran untuk mengajari anak-anak kita. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini ya, izinkan saya meringkas lagi ya, yang lebih ringkas lagi ya. Jadi tadi usia 2 tahun kita fokus menstimulasi pendengarannya, talqin tasmi'. Usia 2 sampai 7 tahun kita banyak melakukan pendekatan dengan menjadi role model, qudwah, uswah. Kemudian kita juga melakukan pendekatan pembersamaan, bermain dengan mereka dengan memberikan pijakan-pijakan. Kita stimulasi ya, motorik halusnya, motorik kasarnya, sensoriknya semuanya ya. Kemudian kita kaitkan selalu dengan Allah. Jadi kita selalu jangan lepas lisan kita dari bertahmid kepada Allah, istighfar kepada Allah. Intinya ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, Masya Allah ya nak, Allah yang berikan kamu kemudahan, Allah yang berikan kamu kemampuan sehingga kamu berhasil. Harus dikembalikan semuanya kepada Allah, agar mereka selalu ingat semua yang mereka lakukan itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan fokus kita di usia 7 tahun pertama adalah membangun mahabbatullah, ma'rifah. Ya, asalnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena dengan ma'rifah akan terbangun mahabbah. Berarti kita ajarkan tentang kepada mereka tentang Allah. Ya, mulai dari ayat-ayat kauniyahnya, misalnya kita ajak mereka ke tempat-tempat mengamati pohon dan lain sebagainya, hewan, termasuk dirinya, itu semua adalah ciptaan Allah. Ya, kemudian juga ya ajak mereka untuk juga kita tumbuhkan kecintanya kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah ayat-ayat kauniyah, agar mereka cinta dengan Al-Quran. Ini perkataan Allah, kamu pengen dengar nak perkataan Allah, itu ada di Al-Quran. Ya, kalau kamu ingin bicara sama Allah, ada pada doa. Itu di anak usia di bawah 7 tahun. Ya, salat dan doa. Kalau ingin bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian memuliakan Allah, setelah itu di usia 7 tahun sampai 14 tahun, di situ ada 2 fase. Disebut dengan fase yafi' dan fase hazawar. 7 sampai 10 yafi', 10 sampai 15 atau balik itu disebut hazawar. Nah, ini kita melihat hadis Nabi tentang perintah salat. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu salat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul kalau enggak salat 10 tahun. Berarti 7 tahun di usia 7 tahun sampai 10 itu fase kita mendidik mereka untuk melakukan salat. Tapi tidak dengan cara paksaan dulu. Karena cara paksaan itu adalah cara-cara bukan bagian dari pendidikan. Kecuali udah solusi yang paling akhir, itu dengan hukuman. Ya. Nah, kata para ulama, perintah salat di sini adalah perintah mutlaqos shalah. Karena para ulama menerangkan perintah salat sini ada 2, as-shalah al-mutlaqah atau mutlaqos shalah. Apa bedanya? Kalau as-shalah al-mutlaqah cukup sekedar salat. Yang penting anakku udah salat selesai.
Tapi kalau mutlaqus shalah itu diajarkan sholat dengan substansinya, syarat sahnya, wajib-wajib sholat, rukunnya, semuanya dijelaskan. Contoh misalnya, sholat nggak sah apabila anak tidak menutup aurat. Maka kita jelaskan tentang aurat di anak usia 7 tahun. Auratnya laki-laki, auratnya wanita. Kemudian sholat nggak sah tanpa wudhu. Berarti kita udah jelaskan tentang toharoh, tentang bersuci, tentang wudhu, tentang mandi janabat. Itu di usia 7 tahun. Ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, anak 7 tahun itu biasanya sudah lebih mampu untuk konsentrasi. Jadi konsentrasinya sudah lebih baik, sehingga mereka sudah lebih mampu untuk khusyuk dan tumakninah. Kalau anak antum 7 tahun masih suka gerak-gerak, berarti itu di fase sebelumnya masih banyak yang belum terstimulasi. Anak yang terstimulasi, difasilitasi bermain, bergerak, berarti itu perkembangan ototnya itu sudah baik, konsentrasinya juga sudah baik, sehingga sholatnya baik. Ya, makanya ada anak-anak yang mundur tamyiznya. Seharusnya 7 tahun malah 10 tahun. Jadi kalau antum punya anak misalnya 10 tahun masih di kelas itu masih suka goyang-goyang, gerak-gerak, nggak fokus, itu bisa jadi karena fase sebelumnya mereka belum terstimulasi dengan baik. Ya. Baik. Lalu kemudian di usia 10 tahun, di usia 7 tahun ini itu ibaratnya kita membangun roja. Harap, nak sholat ya nak, kalau kamu sholat Allah akan mengganjar kamu. Kita bangun rojanya. Belum ancaman. Ancaman 10 tahun. Karena Nabi mengatakan wadribuhum alaihi wa hum abna'u asyrin. Kita sudah mulai menghukum dan mengancam 10 tahun, menumbuhkan khauf, rasa takut mereka kepada Allah. Jangan kebalik jamaah sekalian. Kebanyakan orang tua itu kebalik. Anak kecil udah ditakut-takuti, ditakhwif, itu nggak benar. Itu metode yang kebalik. Kenapa suka nakut-nakuti anak? Karena kita nggak sabar. Kita pengen nyari jalan pintas. Kalau ditakut-takuti anak akan nurut dengan kita. Ayo kamu nak, gak nurut sama abi kamu, dimasukkan neraka sama Allah. Nerakanya Allah itu panas luar biasa. Yang terbentuk di dalam diri anak imaji negatif tentang Allah. Allah kok jahat ya, waliyadzubillah, bahaya loh. Ya, abiku suka marah-marah. Loh, ngancam-ngancam Allah marah-marah. Itu anak-anak kecil. Karenanya jangan kita lakukan pendekatan dengan ngancam-ngancam kepada anak kecil. Tapi kita jelaskan tentang ya Allah itu maha baik. Ya. Kalau kita belajar asma wa sifat ya, insyaallah nanti bisa belajar sama Gus Yus. Itu secara asal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu semuanya husna. Tapi yang berkaitan dengan Allah marah, Allah berbuat makar, Allah Subhanahu wa taala berbuat tipu daya dan semisalnya, itu sebagai balasan. Ya, makanya kita nggak boleh berdoa ya Allah yang maha pemarah, nggak boleh. Meskipun Allah punya sifat ghadab. Tapi kalau kita misalnya dalam bentuk balasan, ya Allah, mereka telah berbuat aniaya kepadaku, maka marahlah engkau dengan mereka, azab mereka, siksa mereka, boleh. Tapi secara asal adalah sifat rahmah. Ini ajaran agama kita. Jadi semua sifat-sifat Allah itu asalnya adalah rahmah. Dan itu pondasi yang harus kita bangun pada anak kita. Jangan ditakut-takuti dulu. Anak ditakut-takuti ketika sudah 10 tahun. Sudah terbangun pondasi mahabbahnya. Karena apabila enggak terbangun pondasi mahabbah, manusia ketika ditakut-takuti dengan sesuatu yang dijadikan objek ya ketakutan akan dijauhi. Antum coba nakut-nakuti anak. Nak, di situ ada singa. Kira-kira dia mau enggak mendekat dengan singa? Enggak mau. Tapi ketika kita bangun mahabbah dulu, ya, cinta dulu, baru kemudian setelah itu udah terbangun, baru kita bangun khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud ya. Di antaranya di dalam surat At-Tur ya, ayat 25 sampai 27, ketika penghuni surga membocorkan rahasia masuk surga sekeluarga. Ya. Allah menyatakan wa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka penghuni surga satu dengan yang lainnya itu saling ngobrol, saling bertanya. Ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu ketika di dunia, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dengan azab Allah. Karena dididik di dalam keluarga itu dengan khauf, rasa takut dengan Allah. Dan ini dilakukan di usia 10 tahun ke atas. Kenapa? Karena mereka sudah menjelang balik. Kalau udah balik, mereka bermaksiat, berdosa. Harus dibangun ketakutannya. Tapi pondasinya mahabbah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika anak kita sudah usia balik. Usia balik pendekatan kita adalah menjadi sahib, sahabat. Tidak lagi kita sifati mereka seperti anak-anak.
tapi seperti teman, ya. Bagaimana kita mensifati teman? Itu banyak disebutkan oleh ulama-ulama kita ketika kita menghadapi anak-anak remaja bermasalah. Ya, itu banyak metode yang sudah diterangkan oleh ulama kita. Seperti diantaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah taala, di dalam risalah beliau Arba'un Nasihat di Islahil Buyut. Itu diantara metode yang kita gunakan untuk anak-anak usia balik, remaja, ya, adalah kita banyak ngobrol, curhat, mendengar. Bahkan perlu ada majelis al-musarahah, majelis curhat. Ya, curhat itu bukan cuma anak yang curhat kepada kita, kita perlu curhat. Syekh Ibrahim Al-Wada'an itu menarik, ya, beliau memberikan kisah. Pernah suatu ketika temannya, sahibnya, ada masalah sama anaknya udah SMA. Kemudian dinasehati oleh Syekh, coba ente curhat sama anak ente. Loh, kok aneh curhat, coba aja. Kemudian dia akhirnya curhat sama anaknya. Ternyata setelah itu hubungannya baik. Diterangkan oleh Syekh Ibrahim, kenapa? Karena ketika kita curhat sama anak kita, mereka merasa diakui, dihargai, dipercaya. Orang tuaku mempercayai aku, menghargai aku. Sehingga ketika itu sudah terbentuk, mereka pun ketika ada masalah curhat sama orang tuanya. Jadi kita harus menjadi contoh, ya. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian, apabila kita ikuti langkah-langkah, ya, yang seperti ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita membangun keluarga kita, melangkah bersama menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan, ya. Sebenarnya memang kalau materi kayak gini itu minimal 2 jam, Ustaz. Biasanya. Ya, namun karena waktu kita yang singkat, ya, jadi kita mungkin cukupkan sampai di sini. Ini edisi yang pertama, Ustaz. Edisi pertama. Iya, insyaallah ada edisi yang kedua. Mungkin 5 menit sebagai penutup, kesimpulan dari apa yang antum sampaikan. Saya yakin ini menarik, ya, menarik dan perlu disimpulkan agar kita pulang membawa sesuatu untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita salah langkah di usia yang masih kurang dari 10 tahun sudah kita memberikan takhwif terus menakut-nakuti anak. Justru anak tidak terbangun, ya, bangunan ar-raja dan al-mahabbahnya. Jadi kurang berharap kepada Allah, bahkan tidak mengenal Allah dan tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz disimpulkan. Nah, baik, ya. Jadi kesimpulan dalam 5 menit. Nah, paling anak nambahkan aja, Ustaz, yang enggak kalah pentingnya berkaitan dengan keluarga. Ya, ini sempat terlewat. Ya, seringkali, ya, jamaah sekalian, kita ketika bicara tentang pendidikan anak, itu selalu yang terpusat adalah ibu-ibu, ya, dibandingkan bapak-bapak. Sebagian bapak-bapak menganggap urusan pendidikan anak itu urusan istri. Aneh cuma cari fulus, Ustaz. Keliru. Antum punya kewajiban mencari nafkah berupa zahir, sandang pangan papan. Demikian pula antum punya kewajiban memberikan nafkah secara batin, hati, perasaan. Harus ada pembersamaan dan pendidikan. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran. Allah ketika memberikan figur contoh di dalam pendidikan, nasihat kepada anak, itu hampir semuanya laki-laki. Luqman alaihissalam, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Kata, ya, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah, ini menunjukkan betapa ayah dengan anak begitu dekatnya, ada interaksi. Contoh kedua, Yusuf dengan Yakub alaihi wassalam. Yusuf bermimpi, ya, yang dicari siapa? Bukan uminya, abinya. Yang dicari abinya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari, bulan, semuanya sujud kepada aku. Ngomong ke ayahnya. Kemudian dinasihatin oleh ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu ke saudara-saudaramu, nanti mereka berbuat tipu daya kepadamu. Kemudian Ibrahim alaihissalam ke putranya, ini bapaknya sekarang. Bapaknya bermimpi membunuh anaknya, menyembelih putranya Ismail yang masih kecil. Wahyu dari Allah, bukan curhat ke istrinya, langsung ngomong ke Ismail alaihissalam. Dicari anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Nak, abi semalam mimpi abi menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Coba sampaikan bagaimana pendapatmu, nak. Allahu akbar. Ditanya anaknya, gimana pendapatmu, nak? Enggak langsung diseret, ini perintah Allah. Ya, ditanya pendapatnya. Ismail anak yang istimewa,
Ya, if'al ma tu'mar ya abati, if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu buah pendidikan anak-anak yang sabar. Ini dibunuh loh jemaah sekalian, disembelih. Tapi beliau bersabar. Dan itu menunjukkan betapa potret ayah dan anak yang begitu dekat. Dengan kata lain, Anda punya kewajiban menasihati anak-anak Anda, terutama masalah agama. Jangan serahkan semuanya kepada istri. Anda punya tanggung jawab kepada anak dan kepada istri. Terhadap anak dan terhadap istri. Anda wajib menasihati istri, Anda wajib menasihati anak. Karena Anda imam. Kalau ibu-ibu adalah sekolah bagi anak-anak kita, Anda kepala sekolahnya, mudir. Anda yang menentukan visi, misi dan kurikulumnya. Anda yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon jangan dimasukkan dalam hati. Untuk berikutnya, ya waktu dan tempat saya kembalikan kepada ya Gus Yus atau Ustadz Yusron yang telah membersamai kita dengan sabar. Nah, barakallahu fiik. Taib, Masya Allah. Pembahasan yang sangat penting dan urgent bagi kehidupan kita. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 1 jam kita menyimak, mempelajari bersama, memahami apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi Hafizahullah Ta'ala. Semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir kali. InsyaAllah mudah-mudahan beliau bisa berkunjung lagi ke Masjid As-Sunnah, ke pesantren Al-Imam At-Tirmidzi di lain waktu. Dan ini sangat kita harapkan sekaligus undangan untuk kembali kita membahas tentang tarbiyatul aulad, pendidikan bagi anak-anak. Dan alhamdulillah tadi ada sisipan dari beliau sangat bagus, bahwasanya pendidikan anak ini bukan hanya tanggung jawab ibu dari anak-anak, tapi juga ayah dari anak-anak. Bahkan ayah atau seorang laki-laki memiliki 2 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada istrinya dan kepada putra-putrinya. Mudah-mudahan para bapak bisa menjadi mudir madrasah yang hebat-hebat, yang bisa menyusun kurikulum yang bagus. Tentunya harus belajar dulu bagaimana seorang bisa menyusun sebuah kurikulum pendidikan apabila sebelumnya tidak belajar. Dan tadi sudah disampaikan ya, thalabul ilmi, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan pertama untuk kita menapaki tarbiyatul aulad, pendidikan bagi anak-anak kita. Walaupun bagi antum belum menikah, belum memiliki tanggung jawab, tapi itulah pijakan pertama supaya kita memulai pendidikan anak-anak kita dengan permulaan yang baik sebagaimana telah dimulai oleh para salaf dahulu. Demikian bisa disampaikan, kita haturkan ucapan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada guru kita Al-Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi Hafizahullah Ta'ala dari Jakarta. Dan beliau adalah dai dari Jakarta, pemateri UFIT TV dan TV-TV yang lain mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Beliau ini sebenarnya adalah dulunya belajar kalau tidak salah di ITS ya Ustaz ya. Jadi beliau ini S1-nya di ITS. Tidak tahu setelah itu beliau kemana, yang jelas di ITS beliau, Masya Allah. Tadi beliau dengan gamblang bisa menjelaskan karena beliau juga pasangan hidupnya dokter kalau tidak salah ya. Jadi Masya Allah, penjelasan tentang detail sekali ya tentang anak itu, bahkan tentang kejiwaannya, tentang badannya dan seterusnya. Dan bagi para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita harapkan bapak-bapak men-share kembali dan menyimak ulang apa yang telah beliau sampaikan tadi, yang telah kita sebarluaskan melalui Facebook kita, Facebook Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, dan mungkin ada yang di-share di YouTube kita Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi. Insyaallah di grup-grup akan di-share, disebarluaskan oleh tim IT kita. Mudah-mudahan dengan kita simak kembali, kita bisa mengulang kembali pelajaran tadi, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini undangan-undangan ini ada Bapak Perangkat yang kita undang, perangkat desa, Bapak Kepala Desa kita undang, perangkat-perangkat desa yang lainnya, Bapak Babinsa tadi juga hadir bersama kita, Bapak Babin Kamtibmas juga hadir tadi bersama kita. Kemudian juga
kita juga mengundang dosen-dosen dari Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Karena alhamdulillah para ustadz dan tim dari At-Tirmidzi ini mereka sekarang belajar di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, menempuh pendidikan S1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi sebagian dari dosen-dosen yang mengajar di IAIH kita undang dan sepertinya ada yang hadir juga. Terima kasih banyak kepada semuanya, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, tetangga pesantren kami juga saya lihat tadi, Bapak-bapak tetangga juga hadir. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.